Oh, Nggih, Anissa Anissa. Khairil Am. Nggih. Oh, ini. Tunjuk tangan ketahuan. Ya, silakan. Izin Apa posting, materinya Bapak. hari ini? Ya, materinya apa hari ini? Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus. Ya, silakan dimulai presentasinya. Setelah selesai nanti lanjutkan dengan tanya jawab ya. Sehat semua kan ya? Sehat semua Anda? Alhamdulillah sehat, Bapak. Pertumbuhan dan perkembangan siswa berkebutuhan khusus ya. Sudah boleh dimulai. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nanti kalau tendensinya ya jangan lupa. Inggih, Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus. Slide selanjutnya. Kami dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Revita Juliana Putri dengan NIM 21021010106. Yang kedua adalah Salma Nur Magofiroh dengan NIM 21021010146. Yang ketiga adalah Bayu Krisna Maulana dengan NIM 21021010154. Yang keempat adalah Mario Ari Revangga dengan NIM 21021010155. Dan yang terakhir adalah Anissa Khairil Amin dengan NIM 21010101006. Dengan dosen pengampu Dr. Didik Sugeng Pambudi, MS, dan Bapak Sadam Hussein, SPD, MPD. Selanjutnya, topik pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah jenis dan ciri, yang ketiga adalah undang-undang, yang keempat adalah prinsip pembelajaran, dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran pendidikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman yang bertugas. Baik, untuk materi yang pertama yaitu definisi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ialah anak yang memiliki beberapa perbedaan dengan anak pada umumnya. Perbedaan tersebut merupakan ciri khas yang meliputi perbedaan fisik, emosi, maupun mental. Mereka yang terhambat dalam mencapai tujuan, kebutuhan, atau potensi secara maksimal akan memerlukan dorongan mengenai pendidikan. Nah, sehingga dalam hal tersebut dibutuhkan strategi khusus untuk menangani atau melayani mereka agar mereka dapat menerima dan menguasai materi pengetahuan yang diberikan. Kemudian ada definisi anak berkebutuhan khusus menurut para ahli. Yang pertama ada Hayward pada tahun 2003. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mempunyai karakteristik berbeda dengan anak pada umumnya. Akan tetapi tidak berarti perbedaan tersebut selalu mengarah kepada ketidakmampuan secara mental, emosi, maupun fisik. Kemudian ada Kenner dalam Jamaris pada tahun 2006. Anak berkebutuhan khusus ialah setiap anak yang mengalami outstanding fundamental disorder sehingga anak tersebut tidak mampu melakukan interaksi dengan lingkungan secara normal. Kemudian ada menurut Mulyono pada tahun 2006. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak-anak yang tergolong cacat atau tidak normal yang menyandang ketentuan dan lantip serta berbakat. Lantip jika dilihat di KBBI itu berarti berotak cemerlang atau cerdas.
Nah, dalam perkembangan saat ini, konsep ketentuan berubah menjadi berkelainan atau luar biasa. Kemudian ada menurut Mangunsong pada tahun 2009, anak berkebutuhan khusus ialah anak yang mempunyai perbedaan dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun campuran dari 2 atau lebih hal-hal di atas dari rata-rata anak normal. Ia memerlukan perubahan yang mengarah pada perbaikan tugas-tugas sekolah, metode belajar, atau pelayanan lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan potensi atau kemampuannya secara maksimal. Untuk materi yang kedua, saya serahkan kepada yang bertugas. Oke, baik. Selanjutnya itu jenis dan ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Next. Nah, sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang kurikulum pendidikan khusus pasal 4. Nah, anak berkebutuhan khusus ini dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada tunanetra, kedua tunarungu, ketiga tunawicara, keempat tunagrahita, kemudian kelima tunadaksa, keenam tunalaras, 7 kesulitan belajar, 8 lambat belajar, 9 autis, 10 memiliki gangguan motorik, 11 itu menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya. Kemudian yang ke-12 itu memiliki kelainan lainnya. Oke, next selanjutnya. Nah, untuk yang pertama itu ada tunanetra. Tunanetra di sini tuh bisa secara umum ya. Kita tahu itu sebagai, mohon maaf ya, itu sebagai orang yang tidak bisa melihat atau orang buta. Namun ada definisi dari ahlinya yaitu tunanetra merupakan seorang yang mengalami gangguan penglihatan, baik sebagian atau menyeluruh yang menyebabkan proses penerimaan informasi itu kurang optimal gitu. Itu yang didefinisikan oleh Sumantri. Nah, ada ciri-ciri yang bisa kita ketahui terhadap seseorang yang memiliki kelainan tunanetra ini, yaitu matanya itu kayak nggak kelihatan itu pupilnya yang hitam-hitam. Terus biasanya itu tidak bisa melihat atau apa ya bahasa Indonesianya, merem itu kayak gitu. Kemudian cara berkomunikasi atau berkomunikasi bisa dengan berbicara, tapi kalau membaca itu dengan huruf braille yang titik-titik semacam itu. Kemudian kalau berjalan itu bisa kita lihat ya ada tongkat-tongkatnya itu untuk membantu berjalan, itu namanya instisblin. Kemudian untuk yang tunarungu, menurut Tin Suarmini, seseorang yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga berdampak tidak bisa menangkap berbagai rangsangan suara atau rangsangan lain melalui indera pendengaran disebut orang yang mengalami tunarungu. Nah, tunarungu ini biasanya itu tidak bisa mendengarkan secara normal. Jadi kayak kita ajak ngomong itu kayak, hah, gimana gitu. Itu kadang itu pendengarannya itu nggak bisa dengerin suara dengan normal gitu. Perlu dikeraskan gitu suaranya agar bisa berbicara dengan normal. Itu yang tunarungu yang ringan. Apabila ada tunarungu yang akut itu sampai membutuhkan alat bantu dengar gitu. Ya, yang ada di gambar itu alat bantu dengarnya itu namanya BTE, yaitu behind the ears. Sehingga apabila kita mengobrol dengan orang yang tunarungu yang menggunakan BTE itu bisa berjalan normal. Kemudian ada yang nggak pakai BTE, tapi pakai bahasa isyarat. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ada tunawicara. Tunawicara merupakan seseorang yang mengalami kelainan baik dalam pengucapan, artikulasi, bahasa maupun suaranya dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Ini dijelaskan oleh Pak Heri Purwanto di dalam buku Ortopedagogik Umum pada tahun 1998. Nah, kita bisa tahu ya kalau orang tunawicara itu kayak gimana ya kalau ngomongnya itu kayak
gak jelas gitu. Kemudian berkomunikasinya juga sama kayak yang tunarungu tadi dengan bahasa isyarat, karena bisa jadi atau bisa kemungkinan gitu, orang yang tunarungu yang tidak bisa mendengar itu bisa menjadi orang yang tunawicara. Karena orang yang tunawicara itu tidak tahu kata-katanya dari mana gitu. Soalnya kan tidak bisa mendengar. Jadi bisa dirangkup gitu tunarungu sekalian tunawicara. Jadi cara berkomunikasinya itu ya lewat bahasa isyarat itu tadi yang pakai tangan itu. Kemudian ada tunagrahita. Nah, tunagrahita ini seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam perkembangan daya pikir serta kepribadian sehingga tidak mampu hidup dengan kekuatannya sendiri. Di sini yang dimaksud kekuatannya sendiri itu nggak bisa kayak ngurusin dirinya sendiri dengan normal gitu, dengan baik, kayak makan, minum, mandi itu susah gitu. Ini yang dijelaskan oleh Munzayana pada tahun 2000. Nah, ciri-cirinya itu bisa kita lihat kalau pada orang yang tunagrahita ini ya, yaitu dalam memahami hal yang dasar. Hal yang dasar aja itu kayak susah gitu. Kayak ini makan, sendoknya diangkat, dimasukin ke mulut itu bingung, susah. Soalnya ya itu tadi ada gangguan di daya pikirnya. Kemudian di gangguan perilakunya. Perilakunya itu kayak meskipun mungkin ya udah beranjak umur remaja atau gimana, itu perilakunya masih kayak anak-anak gitu. Kemudian sulit mengingat. Terus ya itu tadi yang susah mengurus dirinya sendiri. Jadi perlu bantuan atau diurus sama orang lain. Oke, next. Kemudian ada tunadaksa. Nah, tunadaksa ini seseorang yang ketidakmampuannya itu anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya dengan baik disebabkan karena berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Nah, kayak orang yang dari kecil itu lumpuh, nggak bisa jalan itu termasuk ke tunadaksa. Kemudian yang lahir cacat tanpa tangan, tanpa kaki itu juga termasuk tunadaksa. Jadi kayak ciri-ciri yang bisa kita amati secara visual itu berjalan dengan alat bantu, ya bisa seperti kursi roda, atau dengan yang ekrak itu bantuannya itu. Kemudian ada bagian tubuh yang tidak lengkap, meskipun ini yaitu masuk salah satu ciri dari orang tunadaksa. Jadi kayak tangannya itu ada satu gitu, yang kanan aja, kirinya nggak ada. Itu salah satu ciri orang tunadaksa. Kemudian kecacatan pada alat gerak, ya kebanyakan yang cacat pada orang tunadaksa itu di alat geraknya, kayak tangan, kaki gitu. Kemudian ada tunalaras. Nah, tunalaras ini yaitu orang yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku serta kurang dapat menyelesaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya. Jadi orang yang tunalaras ini kayak nggak tahu gitu mau ngapain, kayak nggak tepat gitu loh mau berbuat sesuai situasinya. Kayak ada orang yang berduka gitu malah tertawa-tertawa gitu. Itu salah satu contoh orang tunalaras karena nggak bisa ngontrol gitu emosinya. Kayak perilakunya itu tidak sesuai dengan situasi yang terjadi. Kemudian suka mengganggu atau suka bikin ribut kayak jahil banget gitu. Ini yang terjadi pada anak-anak. Terus habis itu ya kesulitan mengontrol emosinya. Nah, bisa kita lihat ciri-ciri yang paling bisa dilihat itu yaitu cenderung pemarah. Jadi dikit-dikit kayak gini tuh marah gitu. Kayak dia yang salah tapi dia yang marah. Itu salah satu ciri yang orang yang punya berkelainan tunalaras. Oke, next. Oke, untuk undang-undang saya persilakan kepada yang bertugas. Baik, saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur tentang anak berkebutuhan khusus. Slide selanjutnya. Undang-undang tentang anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
yaitu yang berbunyi, setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya yang sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Yang kedua adalah Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang ketiga adalah Pasal 32 Undang-Undang Sindiknas Ayat 1 yaitu tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, yang berbunyi, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, yang berbunyi, setiap anak penyandang cacat dapat memperoleh hak sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Yang kedua adalah pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Yang ketiga adalah perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. Yang keempat, aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. Yang kelima, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu ayat pertama, setiap anak berhak memperoleh pendidikan, pengajaran, dan rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya. Dan yang ayat kedua, selain anak sebagai mana yang dimaksud dalam ayat pertama, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Selanjutnya, saya serahkan kepada yang bertugas. Baik, untuk selanjutnya, prinsip pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Yang pertama terdapat prinsip umum. Nah, dalam prinsip umum ini terdapat yang pertama prinsip motivasi. Pada prinsip ini, guru dapat berbicara dengan siswa mengenai sesuatu yang dapat membuat siswa tertarik dan fokuskan siswa tersebut pada hal yang positif. Kemudian berikan pemahaman pada siswa bahwa kecacatan bukan hal yang perlu ditangisi. Karena di balik kekurangan tersebut, siswa pasti memiliki kelebihan dengan mengoptimalkan indera yang lain yang masih bisa difungsikan. Yang kedua, terdapat prinsip latar atau konteks. Pada prinsip ini, guru perlu mengenal siswa, terutama kondisi mental yang berkebutuhan khusus lebih dalam. Guru dapat memanfaatkan bahan pembelajaran melalui berbagai sumber belajar agar siswa nyaman. Dan sebaiknya, guru menghindari pengulangan-pengulangan materi pembelajaran agar siswa tidak hanya mengingat suatu materi saja, untuk siswa berkebutuhan khusus mengingat latar mental dan fisik anak tersebut. Yang ketiga, terdapat prinsip keterarahan. Dalam prinsip keterarahan ini, guru harus menyiapkan pembelajaran secara rinci. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Yang keempat, terdapat prinsip hubungan sosial. Nah, pada prinsip hubungan sosial ini, interaksi antara siswa yang berkebutuhan khusus dengan siswa yang lain, guru, dan lingkungannya, serta interaksi banyak arah. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi tersebut. Yang kelima, terdapat prinsip belajar sambil bekerja. Belajar sambil bekerja yang dimaksud adalah memberikan ruang kepada siswa untuk melakukan praktek dan percobaan atau memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan sesuatu melalui pengamatan dan penelitian.
Dalam kegiatan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, guru dapat menyiapkan suatu praktikum atau pelatihan yang disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki siswa dan keterampilan yang tidak terhambat pada kecacatannya. Yang keenam, terdapat prinsip individualisme. Pada prinsip ini, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyerap materi pembelajaran, guru perlu mengenal karakteristik serta kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa tersebut secara mendalam. Yang ketujuh, terdapat prinsip membentuk dan menemukan. Dalam pembelajaran, tentunya dibutuhkan suatu strategi untuk memancing siswa supaya menjadi lebih aktif, percaya diri, disiplin, kuat fisik dan mental, serta dapat mengontrol diri agar tidak terlalu emosional. Guru harus memahami keadaan fisik dan bahasa tubuh siswa yang berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, ada prinsip pemecahan masalah. Nah, untuk melatih siswa dalam merumuskan masalah, mencari dan menganalisis data, serta memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan terutama yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian berikan pujian dan pengakuan bagi siswa yang berhasil dan memberikan semangat bagi siswa yang belum berhasil memecahkan persoalan tersebut. Next, selanjutnya. Selanjutnya terdapat prinsip khusus. Nah, yang pertama tunanetra. Pada tunanetra terdapat 3 prinsip. Yang pertama, prinsip kekonkretan. Nah, pada prinsip ini menggunakan benda-benda yang konkret dan suara-suara yang mudah dipahami. Yang kedua, prinsip pengalaman yang menyatu. Nah, pada prinsip pengalaman yang menyatu ini membuat siswa mengalami suatu peristiwa atau keadaan dari masalah yang diberikan. Yang ketiga, prinsip belajar sambil melakukan. Dalam prinsip ini, siswa tunanetra membutuhkan penjelasan dan perabaan langsung secara nyata. Yang kedua, tunarungu. Pada tunarungu, terdapat prinsip yang pertama, yaitu prinsip keterarahan wajah. Pada prinsip ini, melakukan penjelasan menghadap ke siswa face-to-face atau saling berhadapan langsung. Yang kedua, prinsip keterarahan suara. Nah, pada prinsip ini, biasakan siswa untuk mengkonsentrasikan pendengarannya agar siswa bisa merasakan getaran bunyi atau suara tersebut. Yang ketiga, prinsip keperagaan. Pada prinsip ini, guru sebaiknya mengajar dengan menggunakan alat peragaan seperti puzzle, papan huruf, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada tunagrahita. Nah, pada tunagrahita ini ada prinsip yang pertama, yaitu prinsip kasih sayang. Prinsip ini diperlukan kasih sayang yang tulus. Guru harus sangat sabar, berbahasa yang lembut, ramah, rela berkorban, dan supel. Yang kedua, terdapat prinsip keperagaan. Nah, pada prinsip ini, guru hendaknya mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, seperti lingkungan sosial ataupun lingkungan alam, menggunakan alat peraga seperti papan permainan pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat prinsip habilitasi dan rehabilitasi. Nah, pada prinsip ini, guru dapat berusaha melakukan berbagai cara yang dirasa dapat mengembangkan kemampuan atau potensi yang dimiliki siswa tersebut. Next. Yang keempat, terdapat tunadaksa. Nah, dalam tunadaksa ini terdapat 2 prinsip. Yang pertama, prinsip multisensori. Pada prinsip ini, guru dapat memanfaatkan seluruh sensori atau bisa dikatakan indera-indera yang dimilikinya, supaya stimulus yang pada awalnya tidak bisa diterima oleh siswa dapat digantikan dengan anggota tubuh yang lain yang masih bisa berfungsi dengan baik. Yang kedua, terdapat prinsip individualis. Pada prinsip ini, kemampuan masing-masing individu yang menjadi tolak ukur dalam pemberian materi pembelajaran. Guru perlu mengenal karakteristik dan kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa. Dan yang terakhir ada tunalaras. Dalam tunalaras ini terdapat berbagai prinsip. Yang pertama, prinsip kebutuhan dan keaktifan. Pada prinsip ini lebih memperhatikan kebutuhan siswanya agar dapat terpenuhi. Yang kedua, prinsip kebebasan yang terarah. Pada prinsip ini mengarahkan dan menyalurkan perilaku siswa tersebut ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, prinsip penggunaan waktu luang. Nah, pada prinsip ini membimbing siswa mengisi waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan yang jauh lebih bermanfaat. Yang keempat, prinsip kekeluargaan dan kepatuhan. Pada prinsip ini memahami siswa lebih dalam dan mencoba mengembalikan emosinya untuk lebih tenang. Yang kelima,
prinsip setia kawan dan idola serta perlindungan. Pada prinsip ini memberikan siswa rasa aman dan nyaman dengan melindunginya, membuat dan meyakinkan teman-temannya untuk bermain serta melindungi siswa yang tunalaras. Yang keenam, prinsip minat dan kemampuan. Pada prinsip ini memberi perhatian yang lebih pada minat dan kemampuan siswa, jangan memberikan tugas yang terlalu banyak. Yang ketujuh, prinsip emosional, sosial, dan perilaku. Pada prinsip ini harus berusaha menemukan masalah emosi yang dialami siswa, kemudian berupaya agar dapat menghilangkan emosi yang tidak baik. Yang ketujuh, prinsip disiplin. Pada prinsip ini, guru perlu membuat siswa terbiasa untuk hidup teratur dengan sabar memberikan keteladanan serta pembinaan. Dan yang terakhir ada prinsip kasih sayang. Pada prinsip ini, sebaiknya guru mendekati siswa tersebut dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya. Untuk selanjutnya, kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah strategi pembelajaran pendidikan. Next. Peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus akan lebih lancar dalam menerima materi pembelajaran di sekolah yang berbasis pendidikan inklusi. Sebab dengan pendidikan inklusi, perangkat pembelajaran dan metode pembelajaran yang disiapkan lebih lengkap daripada pembelajaran yang disediakan di sekolah dengan pendidikan normal atau umum. Selain itu, pendidik yang kompeten atau berpengalaman di dalam bidang tersebut lebih mengerti akan kebutuhan masing-masing anak daripada pendidik yang mengajar di sekolah normal. Ini menurut Agung Nugroho tahun 2016. Untuk itulah, dalam mengajar anak berkebutuhan khusus, terlebih dahulu kita menganalisis terhadap peserta didik agar dapat memahami peserta didik dengan kebutuhan-kebutuhan khusus masing-masing peserta didik. Nah, karena setiap peserta didik ini memiliki sifat dan kebutuhan yang berbeda. Nah, sehingga diperlukan strategi yang efektif dalam sebuah pembelajaran yang potensial. Next. Nah, terdapat bentuk strategi pembelajaran pendidikan. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran untuk anak dengan masalah perhatian atau konsentrasi. Yang pertama, siswa yang mengalami masalah perhatian atau konsentrasi dapat membuat siswa tersebut kesulitan dalam mempelajari dan memahami materi, apalagi jika materi yang diajarkan terlalu cepat. Nah, untuk itulah yang pertama kita mengubah cara mengajar, yaitu dengan cara memperlambat laju presentasi materi dan juga memberikan pertanyaan pada saat materi, serta tidak lupa juga untuk mengurangi jumlah materi baru yang akan diajarkan, yaitu dengan lebih menekankan pada materi yang terpenting terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mengadakan pertemuan dengan peserta didik tanpa menggunakan hukuman maupun ancaman. Nah, yang mana tujuannya itu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada peserta didik, sehingga peserta didik ini mengerti bahwa pendidik ini memperhatikan dia. Nah, karena pendidik ini memperhatikan dia, maka dia juga harus bisa memperhatikan terhadap materi yang disampaikan oleh pendidik. Kemudian yang ketiga, membimbing peserta didik dengan sikap dan tindakan yang lembut agar peserta didik dapat lebih dekat pada proses pengajaran. Kemudian yang keempat, memberikan dorongan berupa motivasi secara langsung dan terus-menerus. Yang kelima, pendidik dapat berusaha untuk mengutamakan ketekunan dalam perhatian daripada kecepatan dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang terakhir, mengajarkan kepada peserta didik mengenai self-monitoring of attention, yaitu memonitor perhatian mereka sendiri dengan timer atau alarm jam. Next. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran untuk anak dengan masalah daya ingat atau memori. Yang pertama, pendidik dapat mengajarkan kepada peserta didik untuk membuat penanda seperti garis bawah untuk sebuah kata atau kalimat yang penting dengan warna yang berbeda-beda. Nah, tujuannya ini untuk memancing ingatan siswa. Kemudian yang kedua, pendidik memperbolehkan peserta didik untuk menggunakan alat bantu memori seperti kalkulator. Nah, kemudian yang ketiga, pendidik dapat
membiarkan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengingat atau memori untuk mengambil tahapan yang lebih kecil dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, pendidik mengajarkan peserta didik yang bermasalah dalam daya ingat untuk berlatih mengulang dan mengingat serta memberikan motivasi agar peserta didik tidak putus asa dalam berlatih untuk mengingat. Next. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran untuk anak dengan masalah kognisi. Yang pertama, pendidik memberikan materi yang dipelajarkan dengan konsep high meaning atau penekasan pengertian dengan cara memberikan contoh berupa analogi atau kontras. Kemudian yang kedua, pendidik dapat menunda ujian akhir maupun penilaian akhir sampai peserta didik ini mampu menguasai sepenuhnya materi yang telah dipelajari. Kemudian yang terakhir, pendidik dapat menempatkan peserta didik ke dalam konteks pembelajaran yang tidak pernah gagal. Next. Selanjutnya, yang terakhir yaitu strategi pembelajaran untuk anak dengan masalah sosial dan emosional. Yang pertama, pendidik dapat membuat sistem penghargaan kelas yang dapat diterima serta dapat diakses agar peserta didik termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran serta berprestasi. Kemudian yang kedua, pendidik dapat membentuk kesadaran peserta didik mengenai diri peserta didik dan orang lain. Tujuannya supaya peserta didik dapat mengenal lebih mengenai sikap mereka sendiri serta dampaknya bagi orang lain. Kemudian yang terakhir, pendidik dapat mengajarkan sikap positif kepada peserta didik. Next. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada kelompok yang wajib bertanya untuk bertanya. Yang ingin bertanya silakan raise hand. Baik, silakan Aulia Azizah. Baik, bisa dipahami. Dimohon untuk pertanyaan ditulis di kolom chat, nggih. Baik, terima kasih.
Sudah dilakukan tanya jawab, silakan diskusinya. Yang bertanya, pertanyaannya tolong ditulis di chat ya. Di kelompok penyaji tidak perlu nyalin, nanti bisa dilihat di chat. Dijawab yang lebih mudah dulu ya. Biar tidak terlalu lama nunggunya. Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Aulia, yaitu mengapa korban dari obat terlarang bisa disebut anak berkebutuhan khusus. Karena anak yang memiliki ketergantungan kepada zat terlarang atau zat adiktif memerlukan rehabilitasi, karena kan dia memiliki ketergantungan kepada zat adiktif tersebut, yaitu ingin mengkonsumsinya terus-menerus begitu. Maka anak tersebut memerlukan pendidikan khusus selama rehabilitasi untuk menyembuhkan ketergantungannya terhadap zat terlarang tersebut. Itu saja dari saya, mungkin ada yang ingin menambahkan. Saya mencoba untuk menambahkan ya. Jadi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika ini, kenapa kok termasuk ke anak berkebutuhan khusus atau ABK ini ya? Karena yaitu tadi, selain perlu direhabilitasi atas penyalahgunaannya itu, kan anak itu kalau penyalahgunaan itu pasti faktornya itu dari eksternal, jadi dari lingkungannya. Sehingga mungkin anak itu aslinya itu tidak mau, cuman gara-gara faktor eksternalnya itu memaksa, yang membuat anak itu yang kayak diancam gitu, ditakut-takutin, sehingga mungkin anak itu mendapatkan trauma. Nah, anak yang kayak gini tuh sangat perlu pendampingan khusus, baik dari orang tua maupun guru atau ke perlindungan anak, yang agar anak itu kembali ceria kembali itu kayak sedia kala, jadi hilang dari traumanya begitu. Bagaimana Mbak Aulia? Atau ada teman-teman dari kelompok kami yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, gimana feedback dari Aulia? Apakah ada tanggapan? Iya, bisa seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk kelompok yang wajib bertanya, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kami akan melanjutkan kepada kelompok yang tidak wajib bertanya. Bisa, jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa raise hand. Baik, yang pertama Novembria. Bisa. Yang pertama Novembria, apakah bisa di... Iya, bisa. Sebenarnya saya satu kelompok sama Aul ya. Apa boleh bertanya lagi? Maaf, Pak, suaranya putus-putus, kurang jelas. Ya, saya ulangi. Sebenarnya saya satu kelompok sama Aul. Apakah boleh bertanya lagi dari kelompok wajib? Boleh, silahkan. Ya. Pertanyaan saya, dilihat dari pengadanya Mulyono itu, anak yang berkebutuhan khusus lebih memiliki bakat ya. Nah, kenapa anak yang berkebutuhan khusus ini lebih memiliki bakat yang menonjol daripada anak biasanya? Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Ya. Baik,
Selanjutnya pertanyaan kedua dari Vanaya. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Bagaimana pendapat penyaji tentang pilihan pendidikan yang paling baik untuk anak yang mengalami cacat fisik tetapi mental dan kecerdasannya normal? Apa anak ini harus disekolahkan di sekolah umum, homeschooling, ataukah SLB? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan bisa ditulis pada kolom chat. Saya minta waktu untuk berdiskusi sebentar, nih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novemtia. Nah, pertanyaannya adalah, dilihat dari pengertiannya Mulyono, anak yang berkebutuhan khusus lebih memiliki bakat. Nah, kenapa anak yang berkebutuhan khusus lebih memiliki bakat yang menonjol daripada anak yang biasanya? Nah, mengapa anak berbakat ini dikategorikan abikana? Karena mereka berbeda dengan anak normal lainnya. Artinya itu anak gifted atau anak berbakat berbeda dalam hal kemampuan, sehingga mereka harus mendapatkan pendidikan yang berbeda dari anak normal lainnya. Kemudian karena mungkin ada salah satu indera atau anggota tubuh dari mereka ini fungsinya ini kayak tidak berjalan secara normal atau kurang. Hal ini menyebabkan anak berkebutuhan khusus ini lebih mengoptimalkan fungsi tubuh yang lain, sehingga anak berkebutuhan khusus ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata, karena anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan pendidikan khusus yang mengoptimalkan kelebihannya ketimbang memperbaiki kekurangannya. Nah, sebab kekurangannya ini merupakan anugerah Tuhan yang sudah ditetapkan dan yang harus disyukuri. Nah, seperti itu bagaimana feedback dari Novembria, atau ada teman-teman yang ingin menambahi, dipersilakan. Baik, terima kasih Salma. Berarti anak berkebutuhan khusus ini lebih memfokuskan pada apa yang dia punya daripada memperbaiki kekurangannya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Vanaya, yaitu bagaimana pendapat penyaji tentang pendidikan yang paling baik untuk anak yang mengalami kecacatan fisik, tetapi memiliki mental dan kecerdasan yang normal. Yang pertama, opsinya adalah di sekolah biasa atau sekolah umum, tapi kan jika mengalami kecacatan fisik, kita itu perlu menanyakan kepada guru tersebut, guru yang mengajar pada sekolah tersebut, apakah menyanggupi mengajar anak yang memiliki kecacatan fisik tersebut, tetapi memiliki kekurangan, yaitu kan biasanya kalau di sekolah umum kan kegiatan bullying itu sering terjadi begitu. Nah, itu dikhawatirkan bisa menyerang mental anak yang memiliki cacat fisik tersebut begitu. Terus yang kedua, kita sekolahkan ke SLB, tapi
kan anak tersebut memiliki kecerdasan yang normal ya. Jadi kan kan dia kan kalau sekolah di SLB itu mengikuti sama anak yang memiliki kecerdasan yang lambat, yang lainnya gitu. Jadi kayak kasihan anaknya sendiri karena kecerdasannya kan normal. Masa harus menunggu teman-temannya yang memiliki kecerdasan yang kurang begitu. Yang ketiga ya homeschooling. Tapi homeschooling itu memiliki kekurangan yaitu anak tersebut itu kurang aktivitas sosial. Namun kan penyelesaiannya itu bisa dengan melakukan aktivitas sosial yang lainnya di sekitar rumah gitu. Tapi tergantung kesepakatan orang tuanya tersebut, apakah jika sanggup di sekolah yang umum atau biasa, ya silahkan boleh sekolah umum atau biasa atau pilihan yang lainnya. Apabila teman-teman ingin menambahkan atau bisa atau ada feedback dari Vanaya, silahkan. Baik, berarti untuk penyelesaiannya itu anak lebih disarankan untuk homeschooling ya. Baik, bisa diterima. Terima kasih. Baik, silahkan lower hand bagi anak-anak, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand lagi. Baik, selanjutnya Imam Husin, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau tanya, apakah ada anak yang berkebutuhan khusus itu tidak menyadari bahwa dirinya punya kelainan? Semisalnya itu kayak ini apa? Kalau diseleksia itu apa masuk berkebutuhan khusus ya? Mohon pertanyaan ditulis di kolom chat ya. Enggak, ya sudah. Baik, terima kasih.
Eh, izin menjawab pertanyaan Imam yang pertama, yaitu yang tadi menyinggung apakah anak yang berkebutuhan khusus apakah bisa tidak sadar bila anak tersebut itu memiliki kebutuhan khusus atau tidak. Menurut saya bisa tidak sadar baik orang tua ataupun anak tersebut. Bisa jadi yang sadar itu guru tersebut karena misal ya anak itu hiperaktif. Nah, di sekolahan itu anak tersebut tidak bisa diam. Jadi yang tahu itu guru tersebut. Jadi orang tua itu bisa saja tidak tahu kalau anaknya itu mengalami hiperaktif dan orang tua itu kurang pengetahuan, maka anak tersebut itu dianggap normal saja, padahal anak tersebut mengalami hiperaktif. Begitu. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang bisa menambahkan? Saya mencoba menjawab yang pertanyaan yang kedua ya, yang tentang disleksia itu ya. Apakah benar, Mas Imam? Sebenarnya pertanyaan saya tuh satu sebenarnya tadi, cuma kalau mau dijadikan dua gini ya tidak apa-apa. Ya mungkin itu, disleksia itu apa termasuk kebutuhan khusus? Oke, baik. Nah, tadi di BPT udah ada ya yang nomor 7 itu berkesulitan belajar, itu sama halnya dengan disleksia. Itu sama, jadi termasuk ke anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kenapa kok termasuk? Karena gangguan belajar ini atau kesulitan belajar ini masuk ke dalam gangguan saraf pada bagian batang otaknya. Nah, bagian ini tuh yang bagian yang memproses bahasa, jadi kayak berkomunikasi kayak gitu. Jadi ada perlakuan khusus untuk memberikan pendidikan kepada anak yang mengalami disleksia atau kesulitan belajar, seperti itu. Bagaimana, Mas Imam? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, dapat diterima. Terima kasih, Revita Krisna. Baik, Ya, terima sama-sama. kasih. Selanjutnya, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Baik, Nadifa, silahkan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Pengalaman di dalam bidang tersebut lebih mengerti akan kebutuhan masing-masing anak daripada pendidik yang mengajar di sekolah normal. Nah, kalau misalnya di sekolah umum itu menerima anak yang berkebutuhan khusus. Nah, apa gurunya harus mengemban pendidikan lagi untuk mengerti, maksudnya bisa mengajar anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaan bisa ditulis di kolom chat dan mohon waktu untuk berdiskusi, kelompok kami untuk berdiskusi.
Baik, izin menanggapi pada pertanyaan Nadifa, yaitu di slide 20 dijelaskan, selain itu pendidik yang berkompeten atau berpengalaman di dalam bidang hal tersebut lebih mengerti akan kebutuhan masing-masing anak daripada pendidik yang mengajar di sekolah normal. Nah, jika di sekolah umum menerima anak yang berkebutuhan khusus namun tidak memiliki guru yang berpengalaman, apakah guru harus melakukan pendidikan untuk bidang tersebut? Pendapat dari saya, jika sekolah umum mau menerima atau mampu menerima anak yang berkebutuhan khusus, pasti ada guru yang berpengalaman akan hal tersebut. Nah, jika tidak memiliki guru yang berpengalaman akan hal tersebut, seharusnya sekolah umum tersebut tidak menerima anak yang memiliki kebutuhan khusus tersebut karena guru tidak mengerti atau kurang mengerti akan anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Apabila ada tambahan atau feedback dari Nadifa, dipersilakan. Saya izin menambahkan, mungkin menurut saya benar seperti kata Revita, itu untuk sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus, itu mungkin sudah dipertimbangkan juga ya. Jadi mungkin sudah disiapkan satu kelas khusus atau mungkin ada guru yang paham mengenai anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi sudah dipertimbangkan. Jadi apabila diterima itu, jadi mungkin sekolah itu bisa menyanggupi seperti itu. Dari Nadifa, apakah ada feedback? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan lower hand untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, akan saya akhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata atau kalimat yang diucapkan, kami mohon maaf. Terima kasih. Kami kembalikan lagi kepada Pak Didi. Ya, bagus ya. Temanya adalah perkembangan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus ya. Jadi orang tua memang dari lahir itu biasanya sudah tahu ya. Ya kan? Coba mungkin Anda punya pengalaman dengan keluarga, mungkin walaupun keluarga jauh misalnya ya, atau tetangga ya. Atau nonton dari TV ya. Dan lain-lain kan banyak, sosmed banyak ya. Ya ada ciri-cirinya dari fisiknya juga kan sudah kelihatan Anda ya. Ada yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kemudian ada yang kurang bisa berpikir secara normal ya. Grahita misalnya ya, tunarungu, tunanetra ya. Semuanya itu bisa dikenali oleh orang tua sejak dini ya. Sehingga kalau misalnya gerakan-gerakan ya fisik itu kelihatan semua ya. Nah, lebih cepat ketahuan lebih bagus karena orang tua bisa konsultasi dengan dokter, dengan psikiater ya. Nanti dilakukan terapi. Jadi kalau dari kecil sudah tahu itu lebih mudah ya untuk disembuhkan ya. Mudah-mudahan kan kalau ada mukjizat bisa normal kembali ya. Tetapi kebanyakan orang tua itu dibiarkan saja karena dianggap sudah suratan takdir ya. Takdir itu
katanya ketentuan dari Allah ya. Tapi manusia itu bisa berikhtiar mestinya. Kalau sudah berikhtiar, kemudian Allah sudah memberikan barokahnya, hidayah ya, bisa normal kembali ya. Jadi biasanya sudah langsung dimasukkan ke sekolah berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan ya, ke A, B atau C ya, tunanetra, tunarungu atau ke tunagrahita. Itu yang sudah ada di SLB ya, sekolah luar biasa. Gurunya juga luar biasa ya. Mengapa luar biasa? Karena sabarnya sudah diajarkan waktu di kuliah ya. Bagaimana cara menanganinya ya. Jadi lebih banyak kepada pendekatan personal ya, individual. Jadi itu yang lebih penting, mental ya. Bukan memasukkan ilmu, terserah pokoknya saya ngajarkan matematik kan ya. Mau rewel, mau apa, enggak peduli ya, enggak bisa diterima. Ya, mengajarkan matematik juga ada caranya, ada tekniknya untuk anak berkebutuhan khusus. Misalnya menggunakan alat peraga yang bisa diraba, kan ya. Kalau bisa nggak bisa melihat, misalnya bisa diraba, lalu tulisannya menggunakan braille ya. Oh ini persegi panjang, misalnya pakai karet gelang kan ya. Karet gelangnya ditaruh di papan berpaku, lalu nanti dia disuruh meraba. Nah itu namanya persegi panjang. Nanti coba kamu definisikan kira-kira menurut pendapatmu apa persegi panjang itu, ya? Ada penelitiannya. Kalau kamu mau meneliti boleh ya. Ada beberapa alumni yang sudah pernah meneliti itu, ya. Lalu pembimbingnya Pak Susanto. Pak Susanto itu waktu S3 di UNESA ya. Itu meneliti tentang anak tunanetra. Bagaimana cara memahami konsep bangun datar. Ya, jadi bisa diteliti. Itu saya beritahu dari sekarang ya. Jadi mungkin ada yang tertarik. Mungkin nanti ada yang ingin jadi guru di sekolah luar biasa. Ada ya ada. Kalau Anda memang sabar ya, ilmu itu yang kedua. Ya kalau di situ sabar dulu. Kalau tidak sabar ya usah ya. Nggak usah. Kalau disuruh untuk mengajar di SLB tidak usah, karena nanti Anda merugikan orang lain dan merugikan siswanya, orang tua, merugikan diri sendiri juga. Nanti jadi menyesal, ya kan? Itu ya. Lalu ada buku-buku yang bisa Anda baca untuk memahami anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau Anda mengajar di sekolah biasa, itu biasanya tidak akan menemui anak berkebutuhan khusus. Hanya ada materi ini untuk apa? Untuk Anda nanti sebagai orang tua, kan ya? Untuk kalau Anda nanti mau menjadi guru di sekolah luar biasa. Nah itu saja mungkin nanti bisa dipelajari lagi ya di buku-buku, di Google, cari medianya, informasinya kalau memang Anda berminat. Yang penting kita tetap menjadi guru yang profesional. Lupa kok dimasukkan ke SD yang umum. Kepala sekolahnya dari awal harus memberitahu orang tuanya bahwa sulit berkembang atau nanti malah diledeki oleh teman-temannya dan lain-lain ya. Jadi lebih baik langsung didaftarkan masuk ke sekolah berkebutuhan khusus ya. Baik SLB maupun ada lagi kan ya, yang lain itu apa namanya? Ada di sini ya, di sekolah yang berkebutuhan khusus Jalan Karimata itu ya. Lupa saya nama sekolahnya ya. Itu ada ya. Kalau di pojokan ya, Jalan Jawa dengan jalan apa itu? Yang ada Prosalina, nah, itu SLB ya. Nah, itu SLB apa? A atau B atau C. Nanti Anda cari informasi ya. Lalu di Patrang. Jadi saya pernah ya mengantar mahasiswa dulu, ada yang bakti sosial zaman dulu ya. Saya masih banyak waktu luang. Ya, bagaimana melihat langsung ke sana, lalu Anda mahasiswa memberikan ada pakaian layak pakai masih ya, atau konsumsi kan ya, dan lain-lain ya. Itu
itu bagus juga untuk bakti sosial, jadi peduli pada lingkungan kita ya. Nah itu saja mungkin, mari kita akhiri. Selamat belajar karena mulai dekat-dekat kan ya, 4 pertemuan terakhir udah mulai menyiapkan untuk UAS ya. Jadi jangan sampai tidak belajar ya, harus belajar. Walaupun kondisinya sudah bagus, tetap prokes ya, supaya kita tetap sehat ya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sudah diupload ya makalah slide-nya.